Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar. Mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil munasabah, hayya bina nad'u Allah ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhawatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa aqribaina wa dhawi arhamina wa asatidina wa ustadatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa muallimina wa muallimatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in. Semoga yang sakit di antara kita dan mereka Allah berikan kesembuhan, kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang sebaik-baiknya dengan segera, dan syifaan ajilan, syifa yang segera dan yang terbaik ya untuk kita dan mereka semuanya, apapun jenis penyakitnya, yang lama maupun yang baru, lahir maupun batin. Yang sedang sulit di antara kita, semoga Allah berikan kemudahan. Yang sedang sempit di antara kita, Allah berikan kelapangan dan keluasan. Dan yang sedang mendapatkan masalah ataupun musibah apapun, semoga juga diberikan ke jalan keluar yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kebaikan kita dan mereka semuanya, kebajikan, kesejahteraan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, kesentausaan, juga penjagaan dan perlindungan, keselamatan dan kebahagiaan, serta semua kebaikan yang kita harapkan untuk kita mereka semuanya fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi sirri ummil Qur'an wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. طيب أيها الإخوان والأخوات، alhamdulillah na'udu nata'allamu marratan saniyah fi hadhihi al-lailah istimrari darsina fi darsil uslubil arabi مستخدمين كتاب الممتاز الجزء الأول. وقد تعلمنا في الأسبوع الماضي درسنا تحت الموضوع عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه. فتفضلوا أن تفتحوا كتبكم هذا الكتاب كتاب الممتاز وافتحوا الصفحة الرابعة والتسعين. Silakan Bapak Ibu tengok muka surat 94 atau halaman 94. تعلمنا في الأسبوع الماضي أو في الأسبوعين الماضيين الفقرة الأولى من هذا الموضوع. Pada 2 minggu yang lalu kita sudah belajar alinea yang pertama dari judul ini. ولذلك نستمر إلى الفقرة الثانية من هذا الموضوع. تفضلوا أن تلاحظوا معا. وأنا أريد أن أفتح أولا السبورة الجديدة. Baik, kita mulai lanjutkan bahasan kita masih tentang dirasatun lughawiyatun i'rabiyatun anil faqratis tsaniyah min al-mawdu' anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi. Al-an at-tarikh yaumul jum'ah at-tarikh as-sadis ashar السادس عشر من مايو نعم. سنة 2045 ميلادية الموافق أو المطابق بالتاريخ الثامن عشر من ذي القعدة. نعم من ذي القعدة أخطأت في الكتابة من ذي القعدة سنة 1446 هجرية. طيب هذا هو التاريخ الذي نحن فيه واليوم الذي نحن فيه يوم الجمعة. طيب نستمر إلى الدراسة اللغوية. فوقعت في الشرق وزة مع العصافير. فوقعت في الشرق وزة مع العصافير. Baik. Fa waqa'at, ada fa. Fa ini fa apa ini? Kalau kita lihat dari posisinya di awal alinea, kita mungkin mengira atau memahami bahwa fa ini adalah fa istinaf ya, permulaan. Tapi kalau kita memahami ini sebagai bagian dari cerita sebelumnya, merupakan satu kesatuan Ma'tuf sebelumnya, maka fa ini adalah fa atof. Oleh karena itu saya lebih setuju fa ini adalah harful atfi. Dan lihat waqa'at ini adalah fi'il madhi. Waqa'at fi'il madhi berarti ma'tuf. Ma'tuf alainya kemana? Ma'tuf alainya adalah fi'il madhi yang sebelumnya yang paling dekat. Apa?
Jadi Ghadaba. kalau dulu wanasobala syarokan. Jadi matuf kepada nasoba. Oh, nasabah. Ya, Yang paling dekat kan nasoba. Betul kan? ya, ya. Ini adalah fi'lun madin mabniun ala fathi wa huwa ma'tufun. Tuh, ma'tuf, ma'tuf ya. Ma'tuf alaihnya kemana? Ke ilmadi yang paling Nasabah. dekat dari waqa'at, yakni nasoba. Nasoba la syarakan. Baik. Wa fa'ilhu dhamir mustatir taqdiruhu hiya raji'un ila Wazatun. as-sakun. Fi syaraki fi harfu jarin. Majru fi mahal apa? Mabniun ala sukun. Asyaraki majrurun. Wa alamatu jari kasra dhahira fi akhirih. Nah, wazatun. Oh, maaf tadi salah sebut ya. Waqat ini kan berhia. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya bukan kembali ke sebelumnya ya. Tetapi fa'ilnya adalah ini. Kita belum Wazatun. wazatun belum disebut. Wazatun. Ya tadi salah sebut yang mohon maaf. Jadi waqat ini fi'il madhi. Domirnya domir hia. Tetapi fa'ilnya bukan kembali ke kata sebelumnya, tetapi fa'ilnya adalah wazatun. Wazatun. Wazatun ini kata yang baru muncul. Nah, berarti wazatun adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah dhahira fi akhirih. Fa'il dari waqa'at. Baik. Ma'al asafiri. Ma harfu jarin ya. Harfu jarin. Sofir. Bersambungan. Ma'al asafir. Mabni ala fathih asafir ini majrur. Wa alamatu jari kasrah dhahira fi akhirih. Nah, mumpung hari ini kita berjumpa dengan asofir, saya ingin sampaikan satu hal. Asofir ini jamak dari kata usfurun, betul tidak? Ya, Naam. usfurun. Usfurun. Jamaknya asofiru. Nah, kita lihat asofiru ini jamak taksir kan? Naam. Ya. Munsharif atau gair munsharif? Ghairu munsharif. Gair munsharif. Nah, ingat ketika ada isim gair munsharif menjadi majrur, maka harokatnya tidak kasroh. Misalnya ma'a asofiro. Tidak kasroh tetapi menjadi fathah. Ma'a asofiro. Mengapa tidak dibaca kasroh ma'a asofiri? Kenapa tidak dibaca kasroh ri? Karena asofiro adalah isim goiru munsorib. Isim goiru munsorib itu yang kita kenal sebagai mamnu'un anis sorfi atau minas sorfi. Tidak terhalang, tercegah untuk diubah. Ditasrif, disorof. Tidak boleh kasroh begitu ya. Nah, karena apa? Karena isim goiru munsorib. Makanya ma'a asofiro. Nah, tetapi semua isim ghair munsharif pada saat diawali oleh alif lam, maka status ghair munsharifnya hilang atau gugur. Sehingga ketika diawali oleh huruf jar misalnya ma'a contohnya ya, maka tetap kasroh ma'al asofiri sebagaimana majrur pada umumnya. Kenapa? Karena isim ghair munsharif itu gugur menjadi isim ghair munsharifnya ketika diawali oleh Alif lam. semula isim ghair munsharif berubah menjadi munsharif, dan ketika menjadi munsharif maka harokatnya sama dengan isim munsharif yang lain. Ketika majrur maka menjadi kasroh. Makanya ma'asofiri. Begitu. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan. Ustaz, apa makna wazatun? Wazatun itu gus, angsa, swan. Apa ya? Angsa, Bapak Ibu tahu ya angsa ya? Oh, gus. Gus ya. Itik, itik. Bukan. Angsa bukan itik, dia besar lagi. Dia angsa. Ialah dia sejenis itik. Jenis tapi- itik ah. betul betul. Tuh. Tinggi apa? Dia tinggi. Nah. Tu answer. Kakinya dua ya kakinya. Dua Ustaz. Ustaz, kaki 4 tu dia jadi kerbau. Nah ini. Nah ini wazatun. Bukan itik, kalau itik kecil.
Dia angsa lah Ustaz. Angsa tahu ya, angsa ya. Gus ya. Wazzatun. Tahu. Dah. Dia apa lehernya panjang, tinggi. Ya, lehernya panjang. Sudah. Ini mirip dengan angsa tak? Mirip ya. Bolehlah lulus tu Ustaz. Cantik. Boleh lah kalau kita lukis lagi dia jadi kucing. Besar saya gelap. Iya. Ya. Untuk angsa itu pokoknya lehernya gitu aja, lehernya panjang gitu ya. Kemudian tubuhnya melengkung ke atas, itu wazzatun. Dia Angsa. kejar orang tu Ustaz, answer. Kenapa Ibu? Dia kejar Angsa, orang, ya. Dia kejar orang. Bagaimana? Maaf. Kejar Answer orang, dia mengejar orang. Mengejar orang. Iya. Kalau kita nampak kita ada Oh akan iya, kejar. iya betul. Sama di sana juga ya. Kalau kita lewat angsa, suka mengejar dia, betul. Yeah. Betul. Iya. Ustaz dah makan daging angsa? Belum. Saya belum Oh, pernah. Ana dah makan dah. Sedap Ibu ya? Dah, sedap. Belum. Itik, angsa. Tapi orang Kalau Melayu tak itik- suka kalau itik, itik tak suka tidak. angsa. Tapi Kalau ada itik orang tidak. tak suka. Kebanyakan orang Melayu tak suka makan itik. Iya. Kalau itu kita pernah beberapa kali lah. Meskipun ayam lebih sering ya daripada itik. Kalau angsa, seingat saya belum. Oke. Laginya sedap ya kalau yang suka ya. Ya. Baik, kita Ustaz, lanjutkan. yang tak sedap tu daging manusia je. Oh. Iya. Lagi manusia tak boleh makan. Walamma zahabal rajul. Liya'khudhaha bakatil wazzatu bukaan syadidan. Masih nampak tak tulisan saya? Masih ya? Nampak jelas Ustaz. Hingga syadidan masih nampak syadidan. Nampak. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan. Walamma. Nah, apakah bahwa ini atof ataukah istinaf? Lihat lama. Lama ini dzarfiyah ya. Ya. Dzarfiyah. Sebelumnya ada tidak yang dzarfiyah? Belum. Atas ada Zorfia. Tidak ada ya. Mata Zorfia. Maka wawunya wawu istinaf ya. Ya. Istinaf. Itu saja lah. Istinaf. Mabni ala fathih. Lama dzarfiyatun. Udah itu saja dzarfiyatun. Dhahaba fi'lun madin. Ingat Bapak Ibu, kalau kita menggunakan lama itu selalunya biasanya di depannya itu fi'il madhi. Dhahaba fi'il madhi mabni ala fathih. Sudah, mabniun ala fathih. Ar-rajulu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhamma dhahira fi akhirih. Sudah. Ya Ya, akhir. udah. Li ini harfu Taukid. bukan. Bukan Ustaz. Harfu jari ini. Tulian. Jar. Nasbin. Ada Harfu ada. jari. Ya khuzah. Li'an ya'khuzaha. Asalnya li an yakhudha. Annya Sedangkan dihazah. li ini adalah huruf jar. Nah, ini juga masuk sebagai lamut ta'lil ya. Lamut ta'lil. Namun ta'lim. Kalau ada li diikuti oleh fi'il mudhari itu lamnya merupakan lamut ta'lil. Lam Yang nanti ta'lim. menerjemahkannya itu untuk gitu. Ya, betul. Sama ke dengan lam mukai Ustaz. Ya, kai juga maknanya agar. Samalah. Ya. Kalau kai itu agar atau supaya, tapi kalau lamut ta'lil bisa Untuk. bermakna agar, bisa bermakna supaya, bisa bermakna untuk. Oke. Jadi liya'khudhaha ini li-nya harful jar yang maknanya adalah lamut ta'lil. Nah, kemudian mengapa fi'il mudhari sesudahnya menjadi fathah? Karena ingat, ini semula adalah li'an, ya'khudha. An-nya dibuang. An-nya makna masdariyah kan? Berarti ya'khudha adalah fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari' mansubun
Saya tulis ini. Fi'lun mudhari'un mansubun. Bi'an mudmarah tuh. Marah. Jawazan. Nah, begitu. Jawazan. Dan mudmarah jawazan. Fi'il mudhari mansub oleh an yang mudmarah. Mudmarah itu yang dibuang atau yang disembunyikan. Jawazan yang boleh, bersifat boleh. Dibuangnya itu boleh. Boleh dibuang, boleh dimunculkan. Jadi kalau kita mengatakan li an yakhudha juga benar. Gitu. Baik. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa raji'un ila ar-rajulu. Betul ya? Rajulu. Oke. Ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Bihi. Ya, maf'ulun bihi. Bakatil wazatu. Nah, ini sorofnya nih. Bakatil. Ini mengapa dibaca bakatil? Dia Semula- mati, dia sukun tapi kerana sambung dengan alif lam barisnya jadi bawah. Nah, Ini gitu. bakat. Asalnya bagaimana kalau gitu? Asalnya Bakat. bakat. Hmm. Bakat. Tuh, bakat. Sukun. Ini domirnya apa nih bakat? Iya, Iya. Domir huwanya apa domir huwa? baka. Nah, baka Ini. kap alif atau kap ya? Ya, Bakafia. Ya, ya atau alif maksura ya begini, baka. Baka itu bakaita, baka itu bakaiti, bakat gitu ya. Menangis ya, Ustaz? Kenapa Ibu? Menangis ya? Menangis artinya betul. Nah, bakat sukun, lalu apabila ada sukun bertemu alif lam, maka sukunnya dihidupkan menjadi kasroh, sehingga bacanya menjadi bakatil. Bakatil wazzatu. Nah, bakat fi'il madhi. Fi'lun madhin. Al-wazzatu fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'i dhamma dhahirah fi akhirina. Bukaan. Coba bukaan kenapa fathatain? Maflum bih. Bukan. kan. Kan Ustaz? Ya. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlaq. Oh, iya, daripada bakat. Betul. Maf'ulun mutlaqun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Begini Bapak Ibu. Bukaan ini isim masdar. Pada Iya, pelajaran daripada Torok bakat. hari Senin kita belum sampai pada rumpun 4 ya, membuat isim masdar dari rumpun 4. Bakat. Baru sampai rumpun 2. Nah, bukaan ini ada isim masdar dari baka. Baka yabki bukaan. Maka yabki ibki la tabki. Ya, baka yabki ibki la tabki, masdarnya adalah bukaan atau bukaun. Nah, bukaan ini ada isim masdar. Saya sampaikan teorinya. Apabila ada isim masdar datang setelah kata lain yang satu akar kata dengannya, maka isim masdar itu adalah maf'ul mutlaq. Bukan isim masdar. Sebelumnya diawali oleh kata yang satu akar. Meskipun beda fi'il ini. Kalau bukan masdar, misalkan baka ini kan fi'il madhi. Iya. Nah, berarti datang setelah kata lain yang satu akar kata. Kata yang sumbernya sama. Maka isim masdar ini kedudukannya atau i'rabnya adalah maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Wasallimu taslima. Sallu alaihi wasallimu taslima. Tuh, tasliman isim masdar dari sallimu. Tasliman berarti maf'ul mutlaq. Qulu qaulan. Nah, qaulan juga itu maf'ul mutlaq. Nah, begitu ya. Jadi bukan ini adalah isim masdar yang kedudukannya sebagai maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq adalah salah satu dari 5 jenis maf'ul yang tentu saja mansub. Sebab maf'ul itu semuanya mansub. Gitu ya.
Ya. Syadidan apa kedudukannya? Bukaan wahwa man'ut. Naam Ustaz. Ya, Na'at. waw man'ut, betul. Na'at. Wawa man'utun, wawa man'utun. Ya. Syadidan na'tun Hmm. libukaan. Na'tun libukaan. Wa na'tul mansubi mansubun. Wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirihi. Gitu ya. Kita boleh cakap na'at tabi'. Tabi'un li bukaan gitu. Yalah. Na'tun tabi'un li bukaan. Naam. Dari segi fungsi boleh Bu, boleh saja. Sebab na'at salah satu dari tabi yang 4 kan. Ya, betul. Na'tun tabi'un li Na'tun, bukaan. na'tun, badal, atof. Lagi satu apa Ustaz? Lupa dah. Taukid. 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 Ada 4 ya. Ya, betul. Maktuf, man'ut, na'at, maktuf, badal dan taukid. Taukid. Kalau Ibu mau ingat disingkat aja Bu. Nih, Apa dia? badal, Badal. terus maktuf, terus Na'tun. taukid, Buat macam. na'tun. Bagaimana menyingkatnya? Eh, batau, mana? Batau mana? Boleh lah. Batau makna, batau makna. Badal taukid maktuf na'at. Batau makna. Tapi masih tak sedap ya. Nanti Ibu boleh cari singkatan yang sedap. Orang Indonesia suka singkat-singkat. Kalau nak cakap telefon low battery, low bat. Telefonku low bat. Nak cakap bocah cilik jadi bocil. Bocil. Ah. Betul. Betul ya Bu, betul. Ibu Sari Sukarati. Itu bagian dari metode untuk mempersingkat Ibu, memudahkan ingatan. Iya. Di Singapura tak biasa gunakan singkat-singkat Ibu ya. Jarang. Oh, jarang. Oke. Maknanya kalau kita gunakan, maknanya kita pick up daripada Indonesian word. Oh, gitu. Copy paste. Lansia, Lanjut usia. andartu. Lanjut usia lansia betul. Andartu, Apa Ibu? andartu, anak dara tua. Masya Allah. Iya, iya. Ya, PD percaya diri. Ya, PD ya percaya diri. Oke, yaitu untuk memudahkan saja. Baik. Berikutnya watawassalat ilaihi. Nah, ini watawassalat watawassalat ilaihi Yutliqha. an yutliqaha. An yutliqaha. Oke, segini saja. Watawassalat wawu harfu atfi. Pin. Ya, karena maktuf kepada bakat kan? Tawassalat ini fi'lun madhi ma'tufun. Fi'lun madhi ma'tuf kepada Bakat. pada bakat. Mabni ala fathi. Wa fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu hiya Iya. raji'un ila wazzah. Wazzatun. Ya, dah. Ilaihi ila harfu jarin mabniun ala sukun. Terus hi dhamirun muttasilun mabniun ala kasri fi mali jarin majrurun. Betul? Naam. An yutliqaha an harfun nasbi. An harfun nasbi. Terus mabniun ala sukun. Yutliqa fi'lun mudhari mansubun wa alamatu nasbi fathah dhahira fi akhirih.
Ini mansub apa? Mansub bi'an ya. Naam. Mansub bi'an sudah. Wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu huwa raji'un. Kemana? Kepada ar-rajul. Ar-rajul. Ar-rajul yang zarra itu ya petani ya. Dhamir muttasilun Ha. ala sukun fi mahalli nasbin. Maf'ulun bih. Maf'ul bih. Ya, saya tulis singkat-singkat saja sebab sudah sering ini ya muncul. Sudah, pindah lagi halaman berikutnya. Terus apa sekarang? Liannaha lam tusyarik. Liannaha lam tusyarik. Lam tusyarik. Baris salah Ustaz ni. Dia taruh yusyarik. Syarik Ustaz. Kenapa? Ya, Dalam ya. buku yusyarik. Oh, iya, tolong perbaiki. Dalam buku, tolong Syarik. perbaiki. Lam tusyarik. Ya, lam yusyarik. Nah, kalau kita sudah paham bahasa Arab bisa mengkoreksi ya, bisa mengkorek ya. Alhamdulillah. Ya, lam tusyarik. Tolong diperbaiki. Sohibatiha al-asafira. Sofira. Oke, sampai sini dulu. Oh, fi aqlil qamhi. Oke. Fi aqlil qamhi. Sampai sini. Fi aqlil qamhi. Maknanya angsa itu tidak bersepakat dengan burung untuk makan al-qam. Ya, Gandum. betul. Gandum. Li'annaha li harfi jarin. Sudah, ini paham. Anna itu apa? Harfu taukid kan? Oke. Harfu taukid. Mabni ala fathi. Terus ha ismu domir muttasil ya. Mm-mm. Domir muttasil fi mahalli nasbin Isim isim anna. inna. Isim Oke. anna. Isim Anna. anna, betul. Domir muttasil fi mahalli nasbin ismu anna. Lam tusyarik lam harfu Lam Jazam. dan lam mabni jazam. ala sukun. Tusyarik filun mudhari'un Majzum. mazum bilam. Mudhari'un mazumun bilam. Ya. Wa jumlatu lam tusyarik hingga ujung ya. Sohibatil asofi rafi'il qami fi mahalli raf'in khabaru anna. Betul? Khabar anna. Nah, ini nanti sini khabaru anna. Nah, khabaru anna. Nah, Marfu'un khabar anna. bagaimana, Bu? Marfu'ah deh. Ya, fi mahalli raf'in khabaru anna. Wa jumlatu lam tusyarik sahibati al-asafir fi aqil qamhi fi mahalli raf'in khabaru anna, begitu. Nah, kita lanjutkan. Tusyarik fa'iluhu wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu hiya. Sohibati kenapa kasrah nih? Dia jamak muannas salim. Ya, Muannas apa salim. i'rabnya? Maf'ulun bi. Bih. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi. Apa? Wa alamatu nasbihi kasrah. Nasrah. Muqaddara. Li'annahu jam'un Muannas salim. jam'u Tadi. muannasin salimin. Ya, mansubun wa alamatu nasbihi kasrah wa alamatu nasbihi kasrah dhahirah li'annaha jam'u muannatsin salimin. Tuh, karena alamat nasab bagi jama muannas salim adalah kasrah. Sohibati. Ini Ustaz, dulu saya. kadang-kadang ada kita jumpa kalimat niabatan tu Ustaz. Kenapa, Bu?
Kadang-kadang Sebagai ganti. dia tulis tu niabatan. Sebab kalau jamak muannas salim tu kan tak boleh menerima untuk mansub. Kadang-kadang saya tengok ada buku tulis niabatan. Gunakan niabatan. Berarti niabatan anil fathi begitu ya? Ya, Ya, boleh gunakan itu. Jadi intinya ada penjelasan mengapa kasroh begitu kan? Ya, ya. ada yang mengatakan itu pakai niabatan anil fathi. Wa Hmm. alamatun nasbihi kasroh niabatan anil fathi. Liannau jam'u manasin salimin kan gitu ya? Ya, betul, Naam. betul, betul. Panjangnya, yang panjang. Jadi kasroh itu pengganti bagi fathah. Orang pandai dia buat pendek-pendek aje. Kenapa Ibu? Kalau orang tu pandai dia buat pendek-pendek. Ya. Ya kalau kita sudah tahu ya kita boleh yang pendek boleh yang panjang. Tapi mungkin perlu dijelaskan mengapa sohibati itu kasroh karena menggantikan fathah sohibata. Lalu kenapa tidak dibaca fathah? Jawabannya adalah karena sohibati adalah jamak muannas salim. Salim. Begitu. Oke ya. Ya. Wawa mudhafun ya, wawa mudhafun. Mudhaf. Terus damir muttasil. Ini banyak damir muttasil ini. Min Ya. mahali jarin mudhafun ilaih ya. Naam. Mudhafun Ilahi. ala safira. Apa coba? Badal kul min kul. Apa badalnya? Apa mubdalnya? Sahibatiha. Ya, Sahibat. Teman-temannya. Siapa teman-temannya itu? Menerangkan apa? Menerangkan sahibati kan? Naam. Makanya al-sofira ini adalah badalun mansubun. Jadi badal li sohibati. Badal li sohibati. Wa badalul mansubi mansubun. Makanya al-sofira itu adalah badal mansub. Ustaz, macam mana nak kenal badal tu Ustaz? Kalau saya kata maf'ul bih kepada lam tusyarih. Begini mudahnya ya. Badal itu kan kalau diterjemahkan artinya pengganti, betul tidak? Ganti. Betul. Nah, kalau menyebut dengan kata pengganti, sejujurnya saya dulu ketika belajar tentang badal, ketika diterjemahkan dengan pengganti, itu saya masih belum paham. Tetapi dengan perjalanan waktu, menganalisis, menelusuri, kemudian sering menemukan kalimat yang berkaitan dengan badal, hanya kesimpulan saya, badal itu artinya adalah penjelas. Menjelaskan. Liannaha lam tusyarik sahibatihal asafir. Karena angsa itu tidak menemani teman-temannya. Siapa teman-temannya? Dijelaskan. Al-asafir. Berarti al-asafir itu adalah penjelasan bagi sahibati. Sahibatiha. Paham. Paham tu ya Ustaz. Contoh yang lain, misalnya An-Nabiyyu Muhammadun. Rasulullah. Misalnya ya ini. An-Nabiyyu Muhammadun. An-Nabiyyu mubtada. Muhammadun ini badal. Rasulullah adalah khobar. Nah, kenapa Muhammadun disebut dengan badal? Sebab Muhammadun ini adalah penjelas bagi kata Nabi. Bagi mubtada An-Nabiyyu. Jadi Nabi, yakni namanya Muhammad. Nah, Muhammad itu bermakna penjelasan atau berarti penjelas bagi An-Nabiyyu. Begitu. Maka kesimpulannya yang sampai saat ini saya temukan bahwa secara mudahnya badal itu artinya adalah penjelas bagi kata yang dijelaskan bagi mubdal minhu. Nah, begitupun yang ini, lam tusyarik sahibatiha. Karena sesungguhnya angsa itu tidak menemani, tidak bersama-sama teman-temannya. Siapa teman-temannya? Burung-burung. Berarti al-sahibah itu menjelaskan sahibatiha. Begitu Ibu ya. Ustaz, lagi satu, kalau kita nak faham, kita tahu badal tu ada beberapa, bukan satu saja. Ya, Badal kul min kul, badal lain-lain. Jadi kita bila tengok contoh-contohnya, kita akan faham lah. Ya, ada badal ba'din min kul, ada badal kul
ada badal badal butobik ya, ada Hmm. juga badal apa tuh satu lagi badal istimal ya, Lima. badal istimal. Dan saya pernah bahas di video Arabia TV juga tentang badal itu, dan itu memang badal itu termasuk bahasan yang seringkali orang agak bingung ya. Nah, tapi insya Allah sekarang sudah semakin paham ya. Jadi secara mudahnya begitu aja, menjelaskan. Itu yang saya pahami ya sampai saat ini. Baik, sudah Ibu, bisa dia? Ya, paham. Contoh Baik. macam kalau zalikal kitabu. Ya, Alkitab dzalikal itu kitabu badal juga kan? itu. Ya, Dia menerangkan. itu. Hmm. Dzalikal kitabu itu. Apa yang itu tuh? Alkitabu. Yang dimaksud dengan itu tuh apa? Dijelaskan oleh Alkitabu. Yaitu badal mutobik juga. Hmm. Badal atau badal badal apa? Kul ya. Kuli apa? Kul min kul. Kul min kul. Seluruhnya. Jadi semuanya tercakup. Tercakup. Tidak sebagian saja. Kalau misalnya saya makan ayam, dagingnya. Nah, itu dagingnya itu adalah Sebahagian ba'dun daripada minkul, ayam. badal ba'din minkul, sebagian dari Hmm. keseluruhan. Jadi kalau an-nabiyyu Muhammadun, nabi itu siapa? Ya Muhammad. Nabi dan Muhammad tidak terpisah, tidak terpotong-potong, bukan merupakan bagian, tapi keseluruhan. An-nabi adalah Muhammad, Muhammad adalah nabi. Kul minkul, semuanya utuh. Kul, seluruh. Kul itu maksudnya adalah seluruh, keseluruhan. Apa ya? Eh, huli ya, huli keseluruhan ya. Baik, kita lanjutkan. Fi akhir qamhi fi harfu jarin mabniun ala sukun aqli majrurun wa alamatu jarrihi kasra dhahira fi akhirih wa huwa mudhafun al qamhi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasra dhahira fi akhirih. Sampai sini Bapak Ibu sudah paham ya? Paham. Paham. Ya. Apa artinya waqa'at? Jatuh. Jadi angsa jatuh di jaring ya, di jaring atau di perangkap bersama burung-burung pipit, burung-burung sawah, burung-burung pipit. Walamma dzahaba ar-rajulu liyafudha, ketika lelaki itu atau petani itu pergi untuk mengambilnya, bakatil wazzatu bukaan syadidan. Angsa itu menangis keras sejadi-jadinya. Kalau dalam bahasa Indonesia, menangis sejadi-jadinya. Kalau bahasa Melayu bagaimana itu cakapnya? Menangis sejadi-jadinya. Menangis sekali. Menangis sungguh-sungguh lah. Menangis sungguh-sungguh. Menangisnya luar biasa sedih. Wa tawassalat. Nah, tawassalat ini mazid ya. Ya, wazan Tamanya apa tamanya? tambahannya. Ta dan sidah. Ya, wazan Kalau untuk syarik, oh belum ya. Oke, belum. Wa tawassalat ilaihi ayut diqoha. Nah, yut diqoh. Fil mudhari. Madinya atlaqa. Dari kata tolako. Atlaqa yutliku. Yui kan. Ya, UI. Lianna lam tusyarik. Tusyarik ini dari madinya apa? madi Syaraka yusyariku. taruka. Domir hiya jadi lam tusyarik. Oke. Sudah sampai sini. Si angsa itu merengek. Tawassalat di situ merengek ya. Merengek itu apa ya? Memohon. Memohon agar si petani itu melepaskan dirinya. Atlaqa yutliku, melepaskan. Tolak itu keterlepasan. Terlepas. Tawassalat tu apa Ustaz? Lepas. Kenapa Ibu? Tawassalat tu. Tawassalat memohon, meminta, merengek, berharap. Kenapa angsa itu meminta untuk dilepaskan oleh petani itu? Sebab dia tidak bersama-sama Dengan dengan burung-burung tu burung-burung memakan itu kaum. untuk makan gandum. Dia tidak ikut makan gandum katanya. Nah, terus kenapa dia bersama burung-burung itu kalau tidak ikut makan? Nah, kata dia, walakinnaha tuh, walakinnaha rafaqathunna. Rafaqathunna.
Rafaqat ini fil madi ya? Sahabat. Ya, sahabat itu. Ar-rafiq itu as-sahib. Rafiqun sahibun. Rafaqathunna litamakkunis sadaqati bainaha wa bainahunna. Litamakkun. Litamakkuni as-sadaqah bainaha. Ini apa? Sebentar, kenapa? Bentar. Bainaha wa bainahunna. Ini angsanya pintar ini. Membolehkannya bersahabat dengan burung-burung. Ya. Walakinnaha wawu harfu istinaf. Istinaf ya, istinaf. Ini sebentar tulisannya tak elok. Istinaf lakinna harfun nasbi mabniun ala fathi ha domir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin Isim lakinna. isim lakinna. Nah, Lakinna itu salah satu dari huruf nasab. Rafaqathunna, rafaqat fil madi. Rafaqat domir apa ini? Domir hiya ya. Naam. Fa'ilnya kemana? Fa'ilnya kembali ke Wazzatun. wazzatun ya. Berarti domir mustatir takdiruhu hiya raji'un ila al-wazzah. Hunna domir Hunna balik pada al-safir. ya, domir mutasil mansub ya, fi mahalli nasbin maf'ul bih kan? Naam. Ya, maf'ul bih. Hunna itu kemana? Kembali ke al-asafir. al-asafir. Ya. Baik. Ustaz, kenapa dia tak pakai ha, dia pakai hunna? Kenapa Ibu? Kenapa tak pakai ha? Nah, baik. Bagus. Ini baru saya akan jelaskan. Rafaqat hunna. Kenapa hunna tidak menggunakan ha? Baik, hunna ini kemana kembalinya? Balik kemana? Burung. Burung-burung. Burung-burung itu berakal atau tidak? Tidak. Tak Tidak berakal ya? berakal. Tidak. Ingat tidak teorinya? Kullu jam'in ghairi aqilin. Mu'annasun. Ada alifnya. Manasun mufradun. Setiap jama yang tidak berakal adalah muannas mufrad, ya kan? Iya. Jadi Ye. burung-burung itu meskipun mereka banyak, itu dianggap satu perempuan muannas mufrad. Jadi kalau muannas mufrad berarti nomornya hiya. Kalau hiya itu sebagai maf'ul bihi, berarti ha, rafaqat ha. Harusnya begitu kan? Naam. Nah, betul apa yang Ibu sekali tanyakan. Tetapi kemudian di sini kita lihat, di sini menggunakan kata hunna. Hunna itu berarti menggunakan untuk manusia, domir untuk manusia, berakal. Pertanyaannya mengapa menggunakan hunna? Nah, jawabannya adalah ini cerita fable. Cerita, kalau bahasa Indonesia itu fable ya. Fable itu adalah cerita tentang binatang. Cerita tentang binatang itu si binatang itu dianggap sebagai manusia, dipersonifikasi. Nah, karena cerita ini cerita fable, cerita binatang, sehingga binatang itu dimanusiakan, maka domir-domirnya pun menggunakan domir-domir manusia. Seolah-olah sebagai manusia begitu. Makanya burung-burung itu menggunakan domir hunna, tidak menggunakan domir ha. Kenapa? Karena burung-burung itu seolah-olah sebagai manusia. Kan dia bisa berbicara dengan petani. Kalau yang seharusnya kan burung tidak bisa bicara dengan manusia, betul tidak? Nah, karena ini sedang cerita fable binatang, cerita tentang binatang dan binatang sedang berbicara dengan manusia, berarti burung-burung itu dianggap sebagai manusia. Makanya domir-domirnya juga menggunakan domir-domir yang digunakan untuk manusia. Makanya menggunakan hunna. Begitu Ibu. Oke ya. Ya, naam.
Oke, li tamakuni shadaqati li harfu jarin. Mabni ala kasri tamakkuni majrurun wa alamatu jarri kasra dhahira fi akhirih. Bapak Ibu semua, sebentar, bahwa mudhafun ya. Tamakkun ini isim atau fi'il? Isim. Isim apa? Tamakkana yatamakkanu tamakkunun. Ya, bagus. Tamakkana fil madhi, ya tamakkanu fil mudhari. Masdarnya tamakkun. Tamakkunun. Tafakkara tafakkurun. Tadabbara tadabburun. Ta'allama ta'allumun. Tasyakkara tasyakkurun dan seterusnya. Nah, kalau kita menemukan fi'il mazid ta dan syiddah, maka masdarnya itu mudah, sederhana, simple, senang. Tamakkun, tadabbur, tasyakkur, tahaddus, ta'allum dan seterusnya. You are. Dari tamakkana ya tamakkana. You are. Kenapa Ibu? Kan kita belajar. Udah belajar ya? Oke. Yang kita belajar tasrif. Iya, betul. Tamakun itu ujungnya baris depan tuh Ustaz. Kenapa? Itu isi masdar kan? Iya. Kenapa nunnya dibariskan bawah kalau Ada ada jar, huruf jar. Ya, ya. Li huruf jar kan Ibu? Ya, ya, nampak. Tak nampak baris. Sebab tulisannya Ini tamakkunis shadaqati. As-shadaqati mudhafun ilaihi. Man majrurun wa alamatu jarri kasra dhahira fi akhirih. Bapak Ibu semua, sedekah ini artinya apa? sedekah. Benar, sedekah. Sahabat, persahabatan. Nah, bagus. Ada sodakotun, daknya pendek, ada sodakotun, daknya panjang. Ya. Kalau sedekah, sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, Pendek. Ada itu alif. daknya pendek, sodakotun. Khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim anfusahum. Nah, kalau sodakotun, Oh, baik. kalau padanya panjang mananya persahabatan. Diambil dari kata sodikun. Sodikun kan sahabat. Iya. Sodikun sahabat. Sodakotun persahabatan. Apa ya bahasa Inggrisnya itu friendship ya? Itu bahasa Inggris lah Ustaz. Inggris, Friendship bahasa Indonesia pula. Ya. Oh, salah sebut, maaf tadi. Bahasa Indonesianya persahabatan, bahasa Inggrisnya persahabatan. Friendship. Friendship, oke. Sedangkan sodakotun ini artinya sedekah. Sedekah atau sodakoh ya. Orang Indonesia banyak menyebutnya sodakoh atau sedekah atau sidkah. Tapi yang paling banyak sedekah. Kemudian sodakoh. Sedangkan sidkah itu sedikit yang mengatakan itu ya. Oh, beza Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, ya. Itulah sebabnya kita sering katakan kacang panjang, yang panjang dibaca panjang. Sodakotun, sedekah, sodakotun persahabatan. Oke. Bainaha baina dzarful makan. Mabniun ala fathi. Dhamir muttasil mabniun ala sukun. Fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih dari baina. Kalau ada dzaraf, maka kata sesudah dzaraf itu mudhaf ilaih. Ya. Jadi al-fasli mudhaf ilaih. Amam al-baiti, amam dzaraf, al-baiti mudhaf ilaih. Begitu. Ustaz, kalau hada tu adalah mudhaf ilaihi, baina tu tak boleh jadi mudhaf. Nah, dzaraf itu sesungguhnya juga mudhaf. Tetapi kenapa disebutnya dzaraf? Sebab kalau dzaraf itu selalu fathah. Kalau mudhaf itu bisa doma, bisa fathah, bisa kasroh. Makanya kita sebut ini bainani dzaraf. Tetapi dzaraf itu sama dengan mudhaf, yakni ada mudhaf ilaih sesudahnya. Perbedaan antara mudhaf dan dzaraf itu, kalau dzaraf
selalu fathah. Hmm. Sedangkan mudhof itu bisa doma, bisa fathah, bisa kasroh, tergantung i'rabnya. Bisa tidak dorob menjadi kasroh? Bisa kalau diawali oleh huruf jar. Gitu. Oke. Wa bainahunna wawu harful atfi. Bainahunna, baina ma'tuf kepada bainaha ya. Baina ini dorob berarti ma'tuf sama ya. Ma'tuf. Hunna mudhof ilaih ya. Damir muttasil mudhof ilaih. Sudah. Sudah. Walakinna rafaqathunna litamakkunis shadaqati bainahunna. Apa artinya? Burung angsa itu tidak ikut makan gandum bersama burung-burung tersebut, tetapi walakinnaha rafaqathunna litamakkunis shadaqati bainaha wa bainahunna. Tetapi angsa itu apa rafaqat? Menemani burung-burung itu, apa mana litamakkunis shadaqah? Untuk memelihara persahabatan. Apa memelihara? Memelihara ya, untuk menjaga persahabatan. Membolehkan, mengharuskan. Membolehkan ya? Mengharuskan. Bahasa Melayu membolehkan Ibu ya? Naam, Ustaz. Ya, membolehkan persahabatan Di antaranya dan di antara di mereka antara angsa tersebut dengan dengan burung-burung. burung-burung tersebut, burung-burung itu. Jadi apa menjaga persahabatan begitu ya. Nah, oke, sudah. Nah, terus dia mengatakan wala dzambalaha. Wala dzamba laha inda zarra'i ya'khudhuha bihi. Wala dzambala 'inda zarra'i ya'khudhuha bihi. Wawunya apa nih? Ataf. Kalau atop matufnya kemana? Dari segi mana ini atof ya? Dari segi mana ya Bu ya? Dan tidak ada dosa baginya menurut apa di sisi petani mengambilnya dengannya gitu ya. Ya khuduha bihi dengan dosa tersebut begitu. Dari segi mana bisa bermakna atof, tetapi dari segi struktur katanya la zamba. Zamba kan isi. Nafi jinsia ya Ustaz. Ya, la itu Naam. nafiyal jinsi betul. Yang la zamba, la-nya ini la nafiyatun lil jinsi betul. Sebelumnya ada tidak? Nafiyatun lil jinsi sebelumnya. Ada. Tak ada ya? Jadi satu sisi dari segi mana dia bisa bermakna sambungan dari kalimat sebelumnya. Tapi dari segi bentuk-bentuk katanya Tidak ada. tidak sesuai gitu. Kalau begitu bagaimana? Istinaf ya? Istinaf ya. Istinaf saja kalau gitu. Jadi untuk memudahkan konsistensi dalam membuat rumusan, gitu, memahami rumusan. Harful istinaf. Meskipun gitu kan kita tetap paham ya kalimatnya. Makna ini. La harfun nafyi lil jinsi. Oke. Zamba apa? Ismu la. Mansubun. Ismula mansubun. Laha jarun majrurun. Nah ya. Jarun mabni Fatih. Ha dengan mutasil. Fi mahalli jarrin majrur billah. Majrurun billah. Oke. Indah. Nah, indah apa lagi nih? Zaraf. Zarful makan. Mabni al fathi. Oke.
Az-zar'i mudhafun ilaih ya. Hmm. Mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jari kasrah dhahirah fi akhirih. Kasrah. Ya'khudhu fil mudhari'un. Akhrihi. Ya'khuzu. Fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Wa alamatu raf'i dhamma dhahirah fi akhirih. Oke. Wa fa'ilu mana? Wa fa'ilu dhamir mustatir takdiru. Huwa. Huwa. Huwanya kemana? Zarra. Ya. Mustatir huwa zarrah gitu. Oke, bagus. Ha. Maf'ulun bih. Mudhafun ilaihi. Ya. Bukan mudhaf ilaih. Dhamir muttasil Maf'ul bih. maf'ul bih ya. Ya. Dhamirun Mudhaf. Anda nak muttasilun cakap apa ni? maf'ul bih. Tercakap. Mudhafun ilahi. Tercakap salah lah Ustaz. Iya. Nak Biasa Ibu, sebutnya saya juga maf'ul. sering. Maf'ul bih. Oke. Nah, ha kemana ha ini? Wazar, Balik pada wazar. wazza, angsa, pada swan. Nabihi jar majrur, bihar pujarin. Hi dengan mutasil mabni ala kasri fi mahalli jarin majrurun ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, hi ini kemana? Hmm. Hi kemana hi? Hi itu kembali kemana? Balik kemana? Balik zarra. Ya. Bukan, Balik pada zarra. bukan. Rijal tadi Ustaz. Kembali ke zamba. Oh, balik pada zamba. Iya. Oh, Wala dosa. zamba, tidak ada dosa bagi swan, bagi angsa. Iya. Di sisi petani itu untuk mengambil angsa dengan dosa tersebut. Begitu. Jadi ini kepada zamba. Jadi angsa itu merasa tidak berdosa. La zambala inda zarra ya'khudhuha bihi. Begitu ya? Oke ya. Hmm. Lanjutkan. Walaysa minal adli. Ini ustub bagus ini. Nanti bisa belajar membuat ustub ini bagus. Walaysa minal adli. Walaysa minal adli. Kita sudah belajar pelajaran tentang laisa kan? Ya. Walaysa minal adli an yu'amilaha. Dan Ini tidak artinya adil. pintar ini. Bisa berdebat. Kama yu'amilu Al-Asafira. al-asafira. Dulu. Oke. Walaysa minal adli. Istinaf lagi ya. Ya. So, tidak ada yang sama sesudahnya. Laisa ini apa? Min akhwati kana ya. Beradik kana. Akhwat kana. Akhwati kana. Oke. Nah, Bapak Ibu semua, kalau laisa itu kan ada isim, ada khobar ya? Ya. Ada isim kana, ada khabar kana. Iya. Ada isim kana, ada khobar kana kan? Hmm. Nah, coba lihat. Mana khobar dari laisa? An yu'amilaha. An yu'amila. Baik. Sebelum ke situ ini aja dulu. Minal adli min harfu jarin ya. Majruru min harfu jarin mabnin ala sukun. Nah, terus al adli majrur. Nah, wa shibhul jumlah minal adli apa? Khabar. Khabar laisa. Khobar laisa muqaddam. Khobar laisa muqaddam. Ingat tidak? Kalau ada jar majrur di awal kalimat, maka jar majrur itu adalah khabar muqaddam, betul? Ya. Khabar laisa muqaddam.
Ketika diawali oleh laisa, maka khabar muqaddam itu menjadi khabar laisa muqaddam. Nah, Dan isim sesudahnya adalah mubtada makhor. Mana ya, isim sesudah jar majrur? Mana isim sesudah khabar muqaddam? An yu'amilaha kama yu'amil asofiro. Kenapa bisa begitu? Coba kita cek. An harfun nasbi. An masdariyah kan? ya, Ingat tak? Masdariyah kan? ya, Berarti ya. yu'amila ini kan masdar muawwal ya? An yu'amila ini. Masdar muawwal. An yu'amila masdar muawwal. Berarti yu'amila ini fi'il mudhari'un. Mansubun bi'an. Mansubun bi'an. Oke. Wa fa'iluhu dhamir mustatir. Fa'iluhu huwa ya, huwa kembali ke arjul atau Zara. zara atau arjul. Oke. Ha ini dhamir muttasil maf'ul bih ya. Maf'ulun bih. Naam. Maf'ul bih. Oke. Kama ya'mil asafiro ka harfu jarin. Saya tulis di atas harfu jar. Ma ini ma mausulah ya. Ma mausul. Ma mausul, mausulah. Majrurun bika. Fi mahalli jarin majrurun bika ya. Ya majrurun bika. Ya'milu fil mudhari. Bil mudhari. Marfu'un bid dhammah. Marfu'un. Udah ini mudah. Paham. Yu'amilu fa'ilu dhamir mustatir takdiru huwa azzara lagi. Azzara. Al-sofiro ini maf'ul bihi, sudah paham ya? Ya, Mansubun wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Nah, wa jumlatu an yu'amilaha kama yu'amilul asafiro sampai selesai allati adathu itu fi mahalli raf'in ismu mubtada. laisa. Mubtada pula isim laisa. Ismu laisa. Ini isim laisa. Tuh, sampai sini ya. Isim laisa mu'akhkhar. Isim laisa mu'akhkhar. Wa jumlatu ainu. Oh, maaf sebentar salah. Salah membuat garis ya, mohon maaf. Wa jumlatu an yu'amilaha kama yu'amil asofir allati adathu fi mahalli raf'in ismu laisa mu'akhkhar. Isim laisa mu'akhkhar gitu. Sampai sini Bapak Ibu paham? Paham. Walaysa minal adli. Ini nanti kita akan perdalam ini sebagai uslub yang bagus. Nanti pada saat kita berlatih buat kalimatnya. Uslubnya bagus. Walaysa minal adli. Bukanlah merupakan keadilan. Atau bahasa mudanya, tidak adil. Petani itu memperlakukan angsa sebagaimana ia memperlakukan burung-burung pipit allati adathu. Nah, saya tulis di sampingnya, di bawahnya ya, cuma sedikit. Allati adathu. Adathu. Allati apa? Mausul. Ismul mausul. Mali asafir. Ismul mausul mabniun ala sukun. Adathu adat fi'lun madin. Mabniun. Oke, terus wa fa'iluhu dhamir mustatir hiya ya. Iya. Iya. Hu dhamir Tasil. hasil maf'ul bih ya. Naam. Kalau ada dhamir muttasil selepas fi'il berarti itu maf'ul bihi. Oke. Sudah. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul Wallahu
subhanahu wa ta'ala yaqul ولا تزر وازرة وزر أخرى. wala taziru waziratun wizra ukhra. Ini Gunanya angsanya sudah belajar tafsir Ibu ya. Hmm. Dia bisa berdalil. Gunanya Quran ini. Ya, sudah hafal Al-Qur'an. Urung Sudah belajar tafsir Ibu. Tafsir Ad-Durrul Mansur. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ini angsa bisa menjadi pensarah ini. Wizra ukhra. Wizra ukhra. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu. Wallahu wawu harful isti'naf lagi. Oke, Allah mubtada. Mubtada. Marfu alamat hurufnya dhamma dhahirah fi akhirih. Nah ini subhanahu wa ta'ala yaqul. Coba Bapak Ibu. Ini subhanahu wa ta'ala ini Badal. apa ya? Sebagaimana begini. Kita suka mengatakan Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, betul tidak? Nah, Nah, Allah Tabaraka wa Ta'ala misalnya, yang saya sudah tulis, Tabaraka wa Ta'ala. Kita tahu ungkapan Tabaraka wa Ta'ala, Subhanahu wa Ta'ala, Azza wa Jalla itu adalah kalimat untuk menyatakan tentang siapa Allah. Allah kan mubtada isim. Tabaraka fi'il. Wa ta'ala juga fi'il. Wawunya huruf ataf, ta'ala fil madi, matuf kepada tabaraka. Nah, terus dari segi i'rab ini apa? Nah, tabaraka ini jelas fil madi, wa ta'ala juga wawunya huruf ataf, ta'alanya fil madi lagi. Nah, lalu apa ini kedudukannya dalam kalimat? Bapak Ibu ingat, tabaraka wa ta'ala ini kan jumlatun fi'liyatun. Nah, kalau ada jumlah fi'liyah ba'da ma'rifah, ingat tak? Itu apa namanya? Hal. Ya tidak? Iya. Hal. Maka ungkapan tabaraka wa ta'ala, di satu sisi tabaraka adalah fi'il madi, ta'ala juga fi'il madi. Tetapi dari segi kalimat tabaraka wa ta'ala, wa jumlatu tabaraka wa ta'ala fi mahalli nasbin halun. Sebab sebelumnya kalimat isi ma'rifah. Ya, sebab Allah adalah isim ma'rifat. Begitu. Nah, sekarang ingat tidak? Hal itu mansub bukan? Iya. Mansub kan? Iya. Kalau isim. Tapi kalau fi'il tidak berubah. Tabaraka kan fi'il madi mabni, tidak berubah. Ini. Begitupun ketika mudhari, ya tetap juga karena fi'il mudhari kan tidak bisa fathah kecuali ada huruf nasab. Nah, kalau hal itu bukan huruf nasab. Bukan amil gitu. Nah, sekarang kita lihat subhanahu. Subhana ini kenapa nanya fathah? Pertama kita perhatikan, subhana ini isim atau fi'il? Subhan. Isim. Nah, kenapa dibaca fathah? Karena Sebab menjadi hal. Kenapa dibaca fathah? Karena menjadi hal. Subhanahu, subhana gitu. Jadi kalau kita cakap Allah subhanahu wa ta'ala, nah jumlah subhanahu wa ta'ala ini adalah hal. Hal gitu. Nah, lalu kenapa maaf sebentar. Subhana ini hal, terus ini kan dua kata gabungan antara subhana dan hu. Berarti subhana adalah mudhof ya kan? Ya, mudhof. Sedangkan hu dia bermutasir mudhof ilaih kan? Mudhof ilahi. Mudhof ilaih. Nah, sedangkan wawu, nah ini yang kita perlu bahas ini. Wawu apa? Dari segi mana ini atof, nyambung. Wallahu subhanahu, Allah maha suci, Allah
maha suci dia, wa ta'ala dan maha luhur. Wawunya kan bermakna dan. Ya, Tetapi ta'ala itu adalah fi'il madhi, betul tidak? Sedangkan subhana itu adalah isim. isim. Mana boleh atau isim dengan fi'il? Nah itu, kalau kita katakan ta'ala ada maktuf kepada subhana, subhana kan isim. Ya, Ta'ala adalah fi'il. Bagaimana penjelasannya? Nah, ini sesuatu yang tidak biasa ya, sesuatu yang ganjil. Sama dengan yang sebelumnya. Apa tuh yang sebelumnya itu? Wala dzambalaha, seperti itu ya. Dari segi struktur kata tidak tepat menjadi matuf, tetapi dari segi makna tepat menjadi matuf sebab menyambung. Nah, terus bagaimana kita bisa memahami ini? Nah, paling yang bisa saya telusuri, yang bisa saya pahami adalah bahwa subhanahu ini adalah isim. Betul, ini adalah isim dari kata sabbaha yusabbihu ya, atau sabha yasbahu. Nah, sedangkan ta'ala adalah fi'il. Kenapa ta'ala dan subhanahu bisa menjadi maktuf dan maktuf alaih? Nah, berarti kalau begitu subhana dijadikan takdir, dikira-kira, dikira-kira, dikira-kira kepada fi'il dari subhana. Tapi ini tentu saja bahasan yang jarang-jarang terjadi begitu. Dari segi makna wa ta'ala wawanya atau. Tapi dari segi bentuk kata ta'ala, dari sigot ya, sigot kata ta'ala adalah fi'il madhi, subhana adalah isim. Sehingga tidak tepat ta'ala dengan subhana menjadi maktuf dan maktuf alaih. Nah, lalu bagaimana kita kita mendapatkan pemahaman? Ya, barangkali yang bisa kita pahami adalah ta'ala maktuf kepada subhana, subhananya ditakdirkan kepada bentuk fi'ilnya gitu. Bentuk fi'il madhinya. Gitu. Nah, bentuk fi'il madhi dari subhana apa? Kalau mujarad sabaha. Yas, yasbahu. bahaya sepuluh. Isbih. Subhanan. Sabah yasbahu subhanan. Bagaimana fa'ala yaf'alu fu'lanan. Hmm. Sabah yasbahu subhanan. Begitu. Nah, jadi fi'il madhi dari subhana adalah sabaha. Wallahu sabaha wa ta'ala. Allah suci. Tetapi juga harus kita pahami bahwa kata yasbahu, sabaha, yasbahu ini makna yang dipakai ini maknanya bukan suci ya, tapi maknanya berenang, swim. Kalau sabah berenang. Kalau Sabaha yasbahu itu swim ya, berenang ya. ya sabah. Bukan mensucikan. Kalau mensucikan itu sabbaha yusabbihu. Kalau mensucikan itu sabbaha yusabbihu. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Sabbah bersabdu. Hmm. Sabah yusabbihu sabbih. Sabbih la tusabbih. Wasabbihuhu bukrata wasila. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Masih bacaan yang ketiga. Taman syida pada NPL. Nah, tetapi kalau sabbaha itu maknanya mensucikan. Siapa yang mensucikan? Apakah Allah mensucikan? Tidak kan? Hamba Allah. Hamba Allah dan makhluk-makhluk Allah. Sehingga kalau mengucapkan kata sabbaha, wallahu sabbaha tidak tepat. Sebab sabbah itu adalah aktiviti atau aktivitas yang dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah. Baik berakal maupun tidak berakal. Oleh karena itu maka ya dari segi maknanya kalau menggunakan sabbah tidak tepat gitu. Baik, sebentar saya coba cek di kamus ya di Al-Mujib. Apakah sabbah ini bisa bermakna untuk Allah juga atau tidak? Coba saya cek, takut salah ya. Sebentar, kita waktu sabaha, sabaha, sabaha. Oke, sabaha. Nah ini
Tasbahu subhana. Masdar dari sabah yasbahu subhana betul. Qala subhanallah sabah tasbihan. Kalau sabah masdarnya tasbihan. Oke. Dalam kamus Al-Munjid, sabaha yasbahu. Dalam kamus Al-Munjid ya. Sabaha yasbahu itu maknanya adalah qala subhana Allahi. Jadi maksudnya sabaha itu selain maknanya adalah berenang, swim, juga maknanya bisa bermakna mengucapkan ungkapan subhanallah. Jadi kalau begitu, kalau misalnya kita mengatakan wallahu subhanahu wa ta'ala dan subhana itu kita kembalikan kepada fi'il madhi, maka fi'il madhi dari subhana adalah sabaha. Jadi wallahu sabaha wa ta'ala. Begitu. Oke, sampai sini Bapak Ibu sudah cukup? Paham? Begitu gambarannya ya. Jadi ta'ala ini fi'il madhi, subhana itu isim masdar. Nah, dari segi teori isim fi'il dengan isim itu tidak tepat menjadi ma'tuf alaih dari segi teori. Tetapi di sini kita temukan fi'il madhi ma'tuf kepada isim subhana. Nah, berarti ditakdirkan subhana kepada fi'il madhinya, yakni sabaha yasbahu. Begitu saja. Oke, bahur matob. Ta'ala fi'il madhi. Wazan berapa nih? Maknanya dulu saya belajar salah ni Ustaz. Dulu Berapa? saya pernah belajar kata kalimah subhanallah ni sebelumnya kita boleh andaikan usabbihu subhanallah. Andaikan. Kan subhana ni kan dalam bentuk isim. Tiba-tiba Ya, saja kita sebut subhanallah. Kan mesti ada fi'ilnya sebab subhana tu dia macam jadi maf'ul kan. ya. Ada isim dan mesti ada fi'ilnya, fi'il dan fa'ilnya, maka disebut dengan usabbihu subhanallah. Ya, fiilnya boleh ditakdiri juga, bisa qala subhanallah, Oh, bisa apa zakaro subhanallah, menyebutkan subhanallah. Jadi fiilnya tuh muqaddar, ditakdirkan, dikira-kira. Dikira-kiranya ya yang sesuai. Saya pernah bahas itu subhana tuh kenapa fathah? Karena asluhu adalah qala subhanallah. Qolanya fiil, subhana kenapa fathah? Karena maf'ul bihi begitu. Tapi fiilnya dibuang dan kita mengkira-kirakan. Begitu Ibu. okey. Ta'ala fi'il madhi, mujaradnya apa itu? Mujarad. Ala ya lu. Ya'lu. Ala ya lu fi'il mudhari ya. Oke, berikutnya yaqulu fi'il mudhari'un. Marfun ya. Oke, marfun alamatu raf'i dhamma dhahira fi akhirih. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ini ayat Al-Qur'an. Ya. Nah, wawunya huruf atau kalau istinaf kita harus lihat di ayatnya ini wawunya nyambung dengan sebelumnya atau tidak. Nah, karena ini tidak merupakan bagian dari kalimat sebelumnya, penggalan dari ayat Al-Qur'an dan wawunya ada di awal, maka kita di sini sebut saja sebagai harfu istinaf ya. Adapun kalau dari ayat Al-Qur'an sebelumnya nanti kita harus cek ke Al-Qur'annya ini sambungan atau bukan. Tetapi dari sisi tulisan yang ada di sini sekarang, oh itu berada di awal kalimat, makanya harfu istinaf begitu. La taziru, la harfun nafi ya. La nafiyah atau harfun nafi. Mabniun ala sukun. Taziru fi'lun mudhari'un. Marfun walamatu raf'i dhamma dhahira fi akhirih. Bapak Ibu semua, taziru ini fi'il mudhari' fi'il madhinya apa? Taziru fi'il madhinya apa? Zara Ustaz. Hmm. Kan. Taziru. Taziru. Zaro. Bukan.
Wazaro. Wazaro, ini ada kata waziratun dan wizro. Ya. Wazaro. Saya nampak waziratun. Ingat wazaro. Iya kan? Ya. Wazaro yaziru. Wasola Yasilu. yasilu. Wakofa yaqifu. Waqifun waqfun. Wa'ada ya'idu wa'dun. Wa'idun wa'dun. Begitu. Jadi di sini wala taziru waziratun wizratu akar katanya sama. Taziru dari wazaro. Waziratun isim fa'il dari wazaro. Wizro adalah isim masdar. Gitu. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Nah, waziratun adalah fa'il marfu. Wa alamatu rafi'i dhamma dhahiratun fi akhirih. Wizra kenapa fathah? Maf'ul bih ya? Maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Wa huwa mudhafun, betul? Ah, Kenapa tidak bukan bertahan mudhaf dengan kan Ustaz? Wizra. Oh ya. mudhaf? Nah, ukhra apa ukhra ini? Mudhaf ilaih. Naat. Bukan mudhaf ilaih. Maf'ulahi. Kan wizra mudhaf. Mudhaf ilaihi ya. Berarti ukhra mudhaf ilaih. Apa artinya ukhra? Yang lain, Orang lain, maaf ini. orang yang lain. Nah, tetapi gini, tadi Ibu Sukati menyebut naat. Itu sebetulnya tidak salah, Ibu. Kenapa tidak salah? Sebab kalimat wizra ukhra ini semula adalah begini. Saya tulis dari sini. Oke. Wala taziru waziratun semula ya. Wala taziru waziratun wizra waziratin ukhra. Tuh, semula begitu. Taziru waziratun wizra waziratin ukhra. Waziratun adalah fa'il dari taziru. Wizro adalah maf'ul bih mudhof kepada waziratin. Waziratin adalah mudhof ilaih dari wizro. Nah, ukhra itu naat kepada waziratin. Dan ukhra itu adalah kata mu'annas. Kalau mudzakkar akhoru, akhor yang lain. Kalau mu'annas ukhra. Karena karena man'ut yang dibuang itu ada waziratin mu'annas sebagaimana waziratun sebelumnya, maka kata sifatnya atau naatnya menggunakan mu'annas, yakni ukhra. Gitu. Jadi kalau misalnya Ibu Sukati mengatakan ukhra adalah naat, itu tidak salah, betul. Tetapi nanti ukhra adalah na'tun li man'utin mahdzufin. Naat bagi man'ut yang dibuang. Takdiruhu waziratin, begitu. Kalau kita mau sebut ukhra adalah naat. Tapi kalau kita mau melihat apa yang nampak, yang dibaca, yang tertulis, maka kita juga sebutkan ukhra adalah mudhof ilaih dari wizra. Begitu. Jadi boleh dua-duanya ya. Tinggal kita nanti berikan penjelasan dengan sebaik-baiknya dan bisa dipahami. Apa artinya ini? Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa la taziru waziratun wizra ukhra. Seorang pendosa tidak menanggung, memikul Dosa orang lain. orang lain yang berdosa juga gitu. Yang dosa menanggung dosanya orang lain. Orang lain yang berdosa, seseorang yang berdosa menanggung dosanya, orang lainnya lagi yang berdosa menanggung dosanya, menanggung akibatnya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Bisawab. Ada berapa orang ini? Ada 9 orang ya. Bersama. Minan. Tis'ah. Alhamdulillah. Sebenarnya muridnya berapa? Berapa ya? Biasa sampai belasan ya. Dulu mula saya join Ustaz ramai. Ya. Kalau hari Jumat tak begitu ramai sih. Kalau hari Jumat, kalau hari Minggu ramai. Kalau hari Jumat tak begitu ramai. Ustaz, saya nak tanya satu perkara Ustaz sebelum berhenti. Ya, bagaimana Bu? Kalau jumlah fi'liyah
kita mesti mula dengan mufrad kan Ustaz? Bagaimana? Jumlah Bu? fi'liyah. Kenapa? Kalau dulu Ustaz ajar, kalau jumlah fi'liyah mesti bermula dengan mufrad. Dia tak boleh dengan musanna, tak boleh dengan Oh jamak. iya betul. Adakah itu Pasal fi'il. Fi'il kat depan mesti mufrad. Iya, adakah itu khusus untuk fi'il madhi saja atau semua keempat-empat fi'il? Fi'il madhi dan mudhari'. Fi'il madhi dengan mudhari'. Kalau nahi dengan amar tidak. Kalau amar dan nahi sebab langsung mukhatab. Okey. Ijlis 1 orang. Ya. Ijlisa 2 orang. Ijlisu ramai. Banyak. Ijlisi 1 orang perempuan. Ijlisa 2 orang perempuan. Ijlisna banyak perempuan atau ramai. Bila saya tengok Al-Quran, bila fi'il amar dengan nahi, dia tak semestinya dalam bentuk mufrad. Kalau fi'il amar nahi sesuaikan dengan berapa orang yang diajak bicara, yang mukhatabnya berapa orang. Ya. Kalau fi'il amar dan nahi sesuaikan domirnya kemana. Domir mufrad anta mufrad. Kalau domirnya antuma musanna, 2 musanna. Domirnya antum jamak. Begitu pun nahi. Sedangkan Maknanya senang kita faham, khusus untuk fi'il madhi dengan mudhari' saja, tidak betul, itu saja. tertakluk pada Bedanya begitu. amar dan nahi. Baik, faham. Syukran Ustaz. Oke ya. Okey. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita sudah selesai bersama-sama belajar malam hari ini. Dan kita sudah menuntaskan 1 alinea baru, 1 perenggan, 1 paragraf dari judul Anil Mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Insyaallah fil usbil madi nahnu nastamir ila al-bahthi anil faqrati tsalitsah. Pada minggu yang akan datang insyaallah kita akan melanjutkan bahasan alinea yang ketiga, yang terakhir ya. Baik, ayuhal ikhwan akhwat, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Inilah pelajaran kita malam hari ini. Semoga semuanya sehat, kuat, semangat, dan selalu sehat semuanya. Yang sakit sehat, yang sehat semakin kuat. Amin ya rabbal alamin. Semua sehat selalu, itu saja yang bisa kita pelajari. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini bermanfaat untuk kita dan siapapun yang ikut menyimak pelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Naqtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala kesilapan. Syukran Ustaz. Naqtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli 1 paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli 1 paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.